Jika Anda mengalami sakit pinggang dan sudah mengganggu aktivitas Anda, termasuk aktivitas seksual Anda sudah diterapi dengan berbagai macam terapi, ya, dengan terapi pijat barangkali, dan Anda sudah melakukan terapi pengobatan atau terapi apapun itu, dan hasilnya belum tuntas, mungkin Anda bisa mempertimbangkan terapi yang namanya dry needle pada trigger point, pada titik sakit. Nah, bersama saya, Dr. Fainul Manturuan, pada video kali ini kita akan membahas tema saraf kejepit dan aktivitas seksual. Nah, saya akan memulai dengan membaca komentar, ya. Komentarnya dari Bapak Ernesto. Tanya, Dok, saya mengalami masalah ereksi setelah usia 50 dan saya pikir memang saya tidak olahraga setahun belakangan karena pinggang saya sakit. Saya diresepkan oleh obat steroid oleh dokter, nyerinya berkurang. Apakah karena obat ini masalah saya? Maksudnya masalah ereksinya gara-gara steroidnya, atau kenapa? Oh ya, obat steroid kok badan saya nggak seperti binaraga. Terima kasih, Dok. Baik, saya akan menjawab, tapi sebelum menjawab izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem Yeshuah Masya, Salam Kebajikan Rahayu. Baik, Bapak Ibu dan khususnya Pak Ernesto, saya mau sharing sama Anda tentang saraf kejepit yang sering kali langsung dituduh penyebab masalah sakit pinggang dan bisa berhubungan dengan masalah seksual pada laki-laki. Nah, ada dua pengertian yang berhubungan dengan saraf kejepit. Pertama, yaitu namanya hernia nucleus pulposus. Hernia nucleus pulposus, hernia itu artinya geser, ya, dimana nucleus pulposus atau bantalan pada sendi itu keluar, ya, sehingga menekan syaraf di tulang belakang, ya. Ini bisa menyebabkan rasa nyeri, dan rasa nyerinya menjalar dari pinggang bawah kemudian sampai ke bawah gitu, ya, sampai ke kaki, bisa menyebabkan rasa nyeri seperti itu. Nah, kedua adalah saraf kejepit yang lain nih. Saraf kejepit yang lain di mana ada saraf yang namanya saraf sciatica yang tertekan oleh spasme atau ketegangan pada otot yang disebut dengan piriformis. Nah, kebetulan letaknya berdekatan, saraf sciatica ini berdekatan dengan saraf pudenda. Saraf pudenda adalah saraf yang berhubungan dengan fungsi ereksi pada laki-laki, ya. Nah, ketika yang menjadi penyebab utamanya adalah otot-otot piriformis, dan otot piriformis itu melintang begitu, ya, dari tengah sakrum namanya sampai ke bokong, dia mengalami ketegangan, ya, karena aktivitas, mungkin kelebihan berat badan, dia kenceng itu, dan saraf sciaticanya kejepit, dan kemudian yang kejepit juga dan terpengaruh juga adalah saraf pudenda. Nah, ketika ini tidak diselesaikan, maka ini kan menyebabkan rasa nyeri, ya. Dampaknya apa aja sih ini? Kalau khususnya ketika berhubungan dengan sciatica, ya, itu ya memang sakitnya bisa menyebabkan setiap Anda bergerak melakukan aktivitas seksual, Anda melakukan aktivitas gerak yang lain, ini bisa membuat Anda ya nggak nyaman buat bergerak, ya, apalagi nanti kalau tekanan itu juga ada pada saraf pudendanya. Nah, kemudian ada satu lagi, saya kembali ke yang pertama tadi. Seringkali yang menjadi masalah itu di atas itu bukannya HNP-nya, tapi otot-otot di sekitar HNP, yaitu otot-otot yang disebut dengan otot erector spinae muscles, yaitu otot spinalis, longissimus, dan iliokostal, sama satu lagi otot quadratus lumborum. Jadi ada 4 otot itu di pinggang, 4 otot di pinggang, kemudian ada otot di bokong termasuk piriformis, gluteus maximus, medius, minimus, yang kalau tertekan mungkin ini berhubungan. Jadi yang sakit bukan cuma satu, dua-duanya, ya, otot di pinggang belakangnya sakit, di daerah gluteus atau bokongnya sakit, sehingga menyebabkan nyeri dan orang tidak bisa bergerak, ya. Ketika sudah nggak bisa bergerak itu, pertama untuk melakukan aktivitas seksual juga nggak bisa. Kedua, jangka panjangnya, kita ulang lagi tadi tuh, jangka panjangnya adalah apa? Jangka panjangnya ketika orang tidak berolahraga, kemungkinan gula darah bisa naik, kemungkinan kolesterol bisa naik, kemungkinan tekanan darah bisa naik, kemungkinan proses penyumbatan pembuluh darah berjalan. Nah, saya tidak tahu nih, misalnya Pak Ernesto masih mau makan sehat nggak? Makan buah 3 kali sehari, karbohidrat yang sehat, kemudian
memilih menunya yang tidak digoreng, kemudian konsumsi lemak sehat, air putih cukup. Apakah Anda melakukan itu? Kalau itu juga tidak dilakukan, maka perburukan keadaannya makin lama makin cepat. Nah, jika Anda mengalami sakit pinggang seperti ini dan sudah diterapi, mungkin Anda sudah terapi dengan akupunktur, mungkin dengan terapi masas ya, mungkin dengan pijat, fisioterapi misalnya. Ada perbaikan misalnya, tapi mungkin Anda merasa tidak tuntas. Maka salah satu yang bisa Anda pilih adalah penggunaan terapi dry needle pada trigger point. Nah, dry needle pada trigger point ini adalah terapi menggunakan jarum akupunktur yang dilakukan pada titik-titik nyeri. Nah, perbedaannya dengan akupunktur adalah akupunktur itu menggunakan prinsip pengobatan Chinese medicine. Nah, kalau dry needle menggunakan prinsip-prinsip fisioterapi. Jadi agak berbeda ceritanya. Sama seperti kalkulator di tangan seorang ahli finance dengan seorang ahli marketing itu beda penggunaannya. Ya, jadi alatnya sama tapi prinsip yang berbeda ya berbeda. Nah, dengan penggunaan dry needle itu yang dicari adalah pusat nyerinya. Yang dicari adalah ototnya. Dengan asumsi tidak ada trauma ya, misalnya tidak ada tabrakan, tidak ada kecelakaan, tidak ada jatuh. Kalau ada tabrakan, kecelakaan atau jatuh ya mungkin Anda harus pergi ke dokter, ya ke dokter spesialis bedah ortopedi ya, atau bedah saraf ya, misalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada dan diduga lebih kepada masalah otot yang mengalami spasme, bisa menggunakan dry needle trigger point. Nah, dry needle trigger point ini punya prinsip yang sama dengan massage pada trigger point. Nah, beberapa spesialis massage itu menggunakan jempolnya ya, atau menggunakan alat untuk langsung di titik trigger point. Beberapa orang mengucapkannya dengan menghilangkan adesi atau perlengketan. Tapi saya menggunakan kalimat bahwa trigger point itu adalah otot yang berkontraksi dan kontraksinya nggak balik. Jadi misalnya Anda bayangkan ada latihan biceps, ini kan kontraksi. Harusnya kalau seperti ini kan selesai kontraksinya. Tapi bayangkan Anda sudah tidak latihan, tapi masih ada yang kontraksi di dalam. Nah, itu yang terjadi di otot pinggang belakang, dan kemudian di piriformis, di panggulnya. Jadi ada otot yang kontraksi dan tidak balik. Dengan bantuan dry needle trigger point ini, rasa nyeri itu bisa dikurangi, spasmenya bisa dikurangi, ya. Bahkan pada beberapa orang bisa hilang ya, sehingga nih, pertama, Anda bisa olahraga lagi. Ketika Anda bisa olahraga, ini adalah kata kunci untuk membantu aktivitas seksual tentunya. Ketika Anda jalan kaki nih, misalnya Anda jalan kaki 6 hari seminggu, maka volume darah yang dipompa ke penis akan lebih banyak ya. Tentunya kualitas nutrisi yang ada di dalam pembuluh darah itu berperan penting. Kalau Anda tidak makan buah rutin, maka yang di darah itu, yang diantar itu adalah darah yang kurang nutrisi. Tapi kalau Anda makan buah rutin 3 kali sehari, maka volume darah yang Anda pompa ke arah penis itu adalah darah yang berkualitas, sehingga kemampuan ereksi bisa menjadi lebih baik. Nah, apa tuh yang bisa membantu tuh? Makanan apa? Misalnya buah seperti semangka, seperti melon, seperti timun. Bisa membantu ya, bukan obat. Ingat ya, bukan obat, dan jangan berharap instan ya. Nah, kemudian volume darah yang menuju testis lebih optimal. Artinya apa? Kemampuan testis untuk memproduksi testosteron itu bisa menjadi optimal. Artinya apa? Ketika testosteron optimal, gairah seks Anda bisa kembali meningkat ya. Nah, itu cerita tentang ketika Anda berolahraga. Nah, ketika nyerinya berkurang, tentu Anda mengurangi penggunaan yang namanya kortikosteroid. Kortikosteroid ini adalah obat yang seringkali diresepkan dokter untuk membantu mengurangi nyeri atau peradangan secara cepat, instan. Dan memang ini sudah lama dan digunakan luas. Kenapa? Karena dia juga punya kemampuan life saving. Jadi Anda tidak bisa bilang, oh nih dokter kasih kortikosteroid nanti ada efek samping. Nggak begitu. Kortikosteroid memang tidak dimaksudkan untuk obat jangka panjang, tapi untuk life saving, untuk menghilangkan nyeri yang instan. Dia obat peradangan kuat. Tapi ketika terus-menerus dipakai, dia bisa meningkatkan kadar gula darah, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Jadi penggunaan kortikosteroid ini harus dengan saran dokter. Jangan Anda misalnya sakit, dokter resepkan itu, ketika sakit lagi Anda beli sendiri, sakit lagi beli sendiri. Totalnya Anda sudah 3 tahun mungkin atau sudah 5 tahun mengkonsumsi obat-obatan kortikosteroid. Tentunya ini akan bikin masalah baru, ya. Nah, pertanyaan yang
berhubungan. Kenapa badan saya nggak gede? Beda ya, Pak Ernesto. Kortikosteroid itu bukan anabolik steroid, justru sifatnya saling bertolak belakang. Kortikosteroid itu memecah otot, anabolik steroid itu membentuk otot. Kortikosteroid itu meningkatkan gula darah ya, untuk memecah otot juga meningkatkan gula darah, sementara anabolik steroid itu membuat gula darah itu ntar jadi kepake, testosteron ya. Jadi dua hal yang berbeda. Itu yang mau saya sampaikan sama Anda. Nah, tentunya ketika Anda sudah tahu bahwa salah satu solusi yang bisa Anda praktekkan sekarang juga adalah terapi dry needle, ya Anda tidak harus, Anda bisa cari kemanapun ya, atau Anda bisa datang ke tempat di mana saya berada, di klinik JAC namanya. Nah, ini bukan segala-galanya. Ingat Pak Ernesto ini umurnya udah 50 tahun. Ya, jadi kalau udah 50 tahun, ketika sakit pinggangnya diatasi, tetap kata kuncinya adalah pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Ernesto dan teman-teman yang lain. Kalau ada keluhan apapun yang berhubungan dengan aktivitas Anda, termasuk aktivitas seksual Anda, ya boleh kirim di kolom komentar di bawah ini. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Tolong di-share, subscribe, dan like. Salam dahsyat. Salam sehat untuk Anda.